Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Senin tanggal 18 April 2022, bertepatan dengan malam 18 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan kekuatan iman Islam, kekuatan fisik untuk menjalankan ibadah selama bulan suci Ramadan, tidak ada yang sakit, tidak ada halangan suatu apapun, dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya, serta diberkahkan dan diberikan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita, ini konten tidak tentu ya, tidak melulu kita membuat konten tentang villa, juga tidak melulu kita membuat konten tentang sembelihan, karena aktivitas malam selama bulan suci Ramadan ini alhamdulillah bisa aktif, diberikan kesehatan, saya bisa aktif datang ke RPH, niatan datang lillahi ta'ala, belajar ya, belajar di RPH itu belajar semuanya, mulai handling, ngikat sapi. Handling itu meliputi menuntun, merobohkan, dan mengikat sapi hingga proses sembelihan. Mengikat, alhamdulillah sudah bisa mengikat. Menuntun masih belum berani, terus mengikat kepala belum bisa, nyeset belum bisa, belah kepala, nyeset kepala, mutusin urat kepala, urat kaki belum bisa, apalagi cuci jeroan. Nah, ini masih banyak, prosesnya masih panjang. Jadi pembelajaran dan edukasi di RPH ini saya masih butuh proses panjang, lama. Saya video, jadi saya datang lillahi ta'ala,
dapat ilmu, tapi tidak untuk diri saya sendiri. Saya juga rekam, saya unggah di YouTube dengan niatan mudah-mudahan bisa menjadikan wawasan, pengalaman untuk para pemain idul kurban seperti saya sendiri. Nanti bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Nah, harapannya seperti itu. Semoga menjadi jariah. Jadi tidak semuanya video-video yang saya unggah di YouTube dari hasil merekam di RPH itu bisa diambil manfaat, tidak semuanya. Tapi juga tidak semuanya jelek. Kita bijaksana saja, ambil yang baik-baik. Kalau misalkan ada yang disiram selesai disembelih, nah itu gak baik, jangan dipakai. Misalkan menginjak kepala tidak ihsan, tidak baik, jangan dipakai. Menarik sapi dengan kasar jangan dipakai. Gitu saja gampangnya. Oke ya. Baik, sekarang kita akan mereview dua produk terbaru dari GSN, pisau sembelih. Termasuk kategorinya agak gedean ini. Kalau untuk sembelihan sapi berani. Keduanya kembar, full galih sonokeling, motifnya cakep, dipin 2, tembus sebagai penguatnya. Peksinya dalamnya peksi itu antara 8, 9 sampai 10 cm. Nah, rata-rata antara 7 dan 8 sentian. Jadi dalam banget. Pakai duralium, simit-mitingnya dipin juga. Rapi, rapat. Bentuk bilahnya seperti ini. Nah, kita biasa bikin yang kayak gini mulai ukuran kecil, sedang, bahkan besar atau panjang gitu ya. Menyesuaikan selera konsumen. Termasuk juga kemarin ada yang menanyakan perihal satin dan mirror, apa bedanya? Perbedaannya kalau satin itu ya seperti ini, kalau mirror ya seperti kaca. Tapi itu simpelnya. Selera, kembali ke selera. Kita hanya menyuguhkan produk, kembali ke selera. Orang ada duit punya selera, orang tidak ada duit punya selera. Kembali ke selera. Jadi kita hanya menyuguhkan produk saja. Untuk satin seperti ini minimal. Ada yang satin polos seperti ini, ada yang sampai mirror kaca, ada yang satin serat baja ada. Ini dibuat sederhana karena ketika sampai berserat atau sampai bermirror itu juga mempengaruhi di harga, karena saat nge-BG kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, biaya untuk biaya produksinya. Seperti itu. Yang ini materialnya baja bohler N695. Baja bohler itu sudah baja modern, baja lempengan, baja modern. Ada yang prosesnya ditempa, ada yang prosesnya tidak ditempa atau diprofil saja, main gerinda. Dibentuk, sudah dibentuk tipis, di BG mentahan dulu, dicelup air, di BG lagi, celup air di BG sampai terbentuk bilah, lalu disepuh. Pasti proses sepuh. Kalau bohler melalui proses sepuh, baik itu sepuh oil full atau sepuh air. Sepuh air biasanya separuh ya, atau tipis di mata bilah, atau separuh atau full gitu. Kalau full itu tinggal dicelupkan full, maksudnya gitu. Kalau oli kan dicelupnya gini, penuh, jadi full. Hanya peksi saja yang tidak full. Nah, terus apa bedanya lagi? Perbedaannya sama saja sih. Masalah kualitas sepuhan itu sama saja, tergantung empunya gitu, tergantung yang menyepuh. Dulu orang mengatakan kalau sepuh air itu untuk sembelihan, sepuh oil untuk tebas, juga tidak seperti itu juga. Jadi hasil akhir saja, hasilnya gitu. Kalau untuk sembelihan ya seperti ini, hasilnya bagaimana itu aja, tidak terlalu banyak kita bahas karena durasi juga. Oke ya, ini materialnya baja bohler. Bohler sudah saya sebutkan, kalau bohler itu lempengan baja modern dari Jerman. Selanjutnya untuk bohler itu terendah ada yang saya ketahui, ada bohler K100 ya, K100, K110, K340 dan seterusnya hingga kelasnya N. Ada N695, ini sekelas dengan Elmax, sekelas stainless steel, sudah tahan karat. Yang kelas
K110 yang saya pakai pun tiap hari tidak karatan sama sekali, apalagi kelasnya yang N seperti ini. Cakep ya. Untuk panjang bilahnya 23,1. Nah ini sama ukuran panjangnya dengan bilah yang Grupel Aceh yang saya pakai harian di RPH. Enak banget. 23 ya, 23,1. 23 itu enak banget. Yang penting ya teknik lah, kembali ke teknik. Untuk sembelihan sapi pegang, dilihat kalau lehernya tidak terlalu lebar, itu dorong tarik, atau tarik murni yang biasa main Idul Kurban, tarik murni bisa juga. Tarik murni itu sekali tarik memang membutuhkan power yang luar biasa. Terus selanjutnya waktu detikannya ya lebih dari 5 detik pastinya, tapi hasilnya maksimal sekali tarik ambiar. Dorong juga demikian, yang penting jangan lebih dari 5 detik lah. Itu misalkan sudah dikalungkan, karena proses handling sampai pengikatan kalau di Idul Kurban itu kan lama pengikatan, jadi jangan sampai sapi ini semakin menderita karena proses lama tadi. Cepat saja. Begitu sudah posisinya sudah pas, tarik gelambirnya kencang, siap semuanya, langsung tarik saja. Gitu. Kalau posisi lehernya miring, itu enaknya dorik. Ya terserah lah, itu kembali ke selera lagi masalah itu. Untuk lebarnya 3,5, ketebalannya 2 mili. Dan ini insya Allah ketajamannya sudah siap pakai. Kita ambil tisu ini ya, tisu lecek ini aja. Ini tisu lecek. Oke, kita teskan di tisu lecek. Perhatikan, ini posisinya, set, langsung gesekkan terus. Terselis, tajamnya luar biasa. Oh, penampilannya biasa, tajamnya luar biasa. Oke, seperti ini, wajib lah ini buat. Kalau buat kambing enak, 23 itu enak banget, sudah nggak terlalu panjang. Saya alhamdulillah sudah berani memakai yang ukuran 23 untuk sapi, tapi juga melihat besar kecilnya sapi. Nah ini kan lebar ya, 3,5 lebarnya, enak buat sapi juga enak, kambing enak. Cari tisu yang utuh biar kelihatan selisnya. Cuman meskipun setajam silet seperti ini, tetap jangan lupa di setroping meskipun belum berkurang ketajamannya, supaya sembelihannya benar-benar ihsan. Oke ya, ini yang pertama, celotehannya gelambir sampai ke RPH juga ini akhirnya. Yang kedua seperti ini, full gale sonokeling, motifnya cakep. Diperhatikan sendiri, beksi dalam di pinnya 2 kuat, pakai dural, simit miting juga di pin. Oke, sudah. Bilahnya seperti ini, materialnya juga sama, bohler bohler N695, model pisau, 23 cm, 3,5 terlebarnya dan ketebalan 2 mili. Mantap. Perhatikan lagi, kita seliskan yang atas. Oh, terselis, yakin terselis halus dan lembut. Nah, seperti ini sudah kebayang, saya kepingin saya pakai di RPH untuk gacoan begitu. Apalagi bohler N695 sekelas stainless steel, belum pernah saya belum pernah nyoba. Kalau yang sudah, yang saya pakai bohler K110, ada ukuran 23 dan ada yang ukuran 31, model golok, bearing sudah, L-Max sudah, 3CR sudah, itu. Apalagi yang lain, Willis belum, Willis dipakai jagal, kepala jagal saya cobakan, model Solingen katanya kurang enak, katanya sih, saya belum nyoba, belum berani. Seperti ini.
Ya alhamdulillah banget saya diterima dengan baik di RPH berkat bantuan Mbah Mudin saya di sini. Jadi bisa kita dapat ilmu tidak hanya untuk saya sendiri tapi untuk sahabat-sahabat GSN semuanya melalui video-video. Ya, dapat ilmu apapun di situ, termasuk juga skill menyembelih, termasuk juga handling mengikat sapi itu. Jujur saya akui saya cuma bisa menyembelih, untuk mengikat nyeset belum bisa. Jadi kita masih prosesnya lama dan di situ tempatnya belajar, lahannya belajar. Maka niatkan lillahi ta'ala itu luar biasa. Nggak dibayar kok, jadi kita lillah. Saya jujur ya, ini di RPH tidak dibayar, dapat konten saya unggah di YouTube langsung dolar merah, tidak dapat bayaran dari YouTube gitu. Jadi saya kalau nggak benar-benar lillah percuma, rugi dua-duanya. Sudah nggak dapat bayaran, capek, nggak dapat bayaran dari YouTube. Tapi kalau saya lillah, saya minta dari Allah, minta gajinya dari Allah dengan cara mengunggah video tadi ditonton orang banyak, khususnya para pemain idul kurban. Oh, cara ngikatnya seperti itu, oh cara handlingnya seperti ini, oh ternyata kelemahan sapi ada di lempeng dan lain sebagainya. Nah disitulah nilai plusnya, nilai ibadahnya. Bukan semata-mata saya jualan golok. Kalau saya jualan golok ngapain? Boleh dicek di sahabat GSN, grup sahabat GSN. Di situ saya blak-blakan, ngapain? Boleh pamer golok orang lain, silakan, ngapain? Gak masalah. Rizki Allah yang mengatur, disitulah. Makanya kalau baru kenal dengan saya, misalkan, oh ya mesti aja main di RPH tiap hari orang jualan golok. Jangan, kenal dulu, kenali saya dulu. Kalau sudah kenal maka akan sayang. Seperti itu. Mohon dimaafkan bila mana celoteh-celotehnya ada yang menyinggung. Boleh gabung ke sahabat GSN, kita sharing ilmu di situ. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.